Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang akan membahas kearsipan yang berjudul konsep dasar kearsipan. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, mari kita simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh para pemateri. A. Kebijakan dalam kearsipan. Kebijakan kearsipan di tingkat daerah meliputi kebijakan kearsipan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Yang dimaksud dengan penetapan kebijakan kearsipan meliputi 1. Penetapan peraturan lebih lanjut dari peraturan tingkat nasional yang berkaitan dengan manajemen kearsipan dinamis dan manajemen kearsipan statis. 2. Penetapan peraturan yang bersifat khas daerah yang berkaitan dengan manajemen kearsipan dinamis dan manajemen kearsipan statis. 3. Alokasi dan pengangkatan arsiparis berdasarkan kebutuhan daerah dan atau satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan peraturan nasional. 4. Alokasi dan pengangkatan pengelola arsip berdasarkan kebutuhan daerah dan atau satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan peraturan nasional. 5. Alokasi sumber dana sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan 6. Alokasi prasarana dan sarana kearsipan di lembaga kearsipan daerah dan di tiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Penetapan kebijakan kearsipan di tingkat provinsi adalah penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi berdasarkan kebijakan kearsipan nasional meliputi 1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. 2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. 3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. 4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. 5. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. 6. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. 7. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. Pembinaan dalam kearsipan. Pembinaan kearsipan bertujuan untuk membina penyelenggaraan sistem kearsipan nasional pada setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan arahan dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan. Pembinaan kearsipan di tingkat nasional meliputi 1. Koordinasi penyelenggaraan kearsipan nasional. 2. Pemberian pedoman dan standar kearsipan. 3. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan. 4. Sosialisasi kearsipan. 5. Pengawasan kearsipan. 6. Pendidikan dan pelatihan kearsipan. 7. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. 8. Akreditasi dan sertifikasi. Pembinaan dalam kearsipan mempunyai tim. Tim pembina kearsipan. Tim pembina kearsipan lembaga UPT kearsipan terdiri dari 3 unsur dengan rincian tugasnya sebagai berikut. 1. Pejabat struktural di bidang kearsipan. Pejabat struktural memberikan penjelasan tentang materi kebijakan-kebijakan kearsipan, khususnya menyangkut kebijakan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. 2. Pejabat fungsional arsiparis. Pejabat fungsional arsiparis memberikan penjelasan tentang materi pengetahuan dan teknis kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersebut dapat dilakukan pula oleh pejabat non-fungsional arsiparis yang telah memiliki sertifikasi kearsipan sesuai kompetisinya. 3. Jabatan fungsional umum. Jabatan fungsional umum memberikan dukungan non-teknis dalam pelaksanaan pembinaan kearsipan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek pembinaan kearsipan. Pembinaan kearsipan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. A. Aspek kelembagaan. Perguruan tinggi negeri wajib membentuk lembaga kearsipan perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang kearsipan perguruan tinggi. Lembaga kearsipan perguruan tinggi wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala perguruan tinggi yang menerima dari satuan kerja.
Lembaga kearsipan perguruan tinggi mempunyai tugas melaksanakan 1. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja, dan 2. Pembinaan kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. B. Aspek sistem kearsipan. Arsip record sebagai salah satu sumber informasi terekam, recorded information memiliki multifungsi yang sangat penting untuk menunjang proses kegiatan administrasi negara dan manajemen birokrasi. Sebagai hasil samping byproduct dari kegiatan administrasi dan manajemen, arsip akan terus tumbuh dan berkembang secara akumulatif sesuai dengan semakin kompleksnya fungsi, dan pengelolaan kearsipan pun harus dilakukan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna. Adapun yang menjadi materi pokok pembinaan kearsipan sebagai berikut: 1. Pengelolaan arsip dinamis. 2. Pengelolaan arsip statis. C. Aspek sumber daya manusia kearsipan. Sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis, dan pengelolaan kearsipan. Dari ketiga unsur sumber daya manusia kearsipan, maka pelaksanaan pembinaan kearsipan mengenai aspek sumber daya manusia kearsipan dilaksanakan melalui upaya: 1. Pengadaan arsiparis, pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan pengaturan, serta 2. Pengawasan pendidikan dan pelatihan, pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis, penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan. B. Aspek sarana dan prasarana kearsipan. Pengelolaan kearsipan yang baik akan semakin optimal apabila didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar. Untuk itu, maka perlu didorong setiap instansi dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan lengkap walaupun dilakukan secara bertahap. E. Aspek sosialisasi atau pemasyarakatan kearsipan. Sosialisasi kearsipan merupakan salah satu upaya agar pentingnya melaksanakan pengelolaan kearsipan mendapatkan perhatian dari seluruh sivitas akademia. Oleh karena itu, maka tim pembina kearsipan harus mendorong agar setiap unit pengelola atau pencipta arsip, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi melaksanakan apresiasi kearsipan kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungannya, sehingga dapat memotivasi bagi terwujudnya budaya sadar arsip. Upaya yang dapat dilakukan secara antara lain: 1. Apresiasi. 2. Sosialisasi. Saran dan prasarana kearsipan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa pada pasal 32 ayat 1, pencipta arsip dan lembaga arsip menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan dan pengelolaan arsip. Dan ayat 2, prasarana dan sarana kearsipan dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan sarana prasarana kearsipan adalah segala peralatan dan perlengkapan serta fasilitas yang digunakan baik secara langsung maupun tidak untuk menunjang jalannya kegiatan pengelolaan arsip. Sedarmayati menjelaskan peralatan dan perlengkapan penyimpanan dan menemukan kembali arsip antara lain adalah 1. Filing cabinet, 2. Ordner, 3. Letter tray, 4. Safekeeping dokumen, 5. rak buku, 6. Lemari arsip, 7. Visible record cabinet, 8. Compact rolling shelving, 9. Rotary filling system, dan 10. Compact rotary filling. Dan menurut Sedarmayanti, beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan pilihan terhadap sesuatu peralatan yang akan dibeli, yaitu biaya yang tersedia, besar ruangan yang dapat dimanfaatkan, jenis-jenis arsip yang akan disimpan, frekuensi penggunaan arsip, dan tingkat pengamanan terhadap arsip yang disimpan. Sekian. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah dengan sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.